Sobat Tera, selamat datang di Of Tera Journey. Udah siap mendaki Gunung Pangonan bersama kami? Sebelum saya memulai, yuk flashback dulu, kami udah kemana aja nih sejak hari pertama tiba di dataran tinggi Dieng? Hari pertama di sini, setelah beristirahat sebentar di penginapan Aman Grill Farmhouse, kami berjalan-jalan keluar, menikmati pemandangan Kawah Sileri, ke Telaga Sewiwi, dan ditutup dengan bersantai di tepi Telaga Merdada. Nah, di hari kedua ini, kami akan mengajak Sobat Tera untuk mendaki Gunung Pangonan. Seperti apa trek pendakiannya? Stay tune ya! Pukul 8 pagi, kami tiba di base camp pendakian yang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Untuk pendakian Gunung Pangonan ini memiliki jam operasionalnya, yaitu buka pada pukul 7 pagi dan ditutup pada pukul 9 malam. Sebelum mendaki, kita bayar retribusi dulu ya, yaitu sebesar Rp7.500 per orang. Dari sini, kami memulai perjalanan. Dari tembok bertuliskan Dieng, ambil arah kanan. Kami berjalan dengan santai, sambil melihat di sebelah kiri jalan, para petani sedang bergotong royong, mengolah lahan kebun mereka. Pemandangan yang sewaktu kecil hanya bisa saya lihat di TV. Terdengar remeh memang bagi kalian yang sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Tapi, beginilah saya yang masa kecil hingga remaja, saya habiskan di timur Indonesia, Papua. Menurut saya, bukan hanya sekedar indah, tapi ini mengenai keselarasan antara manusia dengan alam. Bagaimana manusia membangun hubungan ini menjadi keharmonisan yang bisa saya rasakan hanya dengan memandang aktivitas mereka saat berkebun. Dari jalan yang sudah disemen, kami diberitahu akan menemui tangga bambu di sebelah kiri jalan. Ini tangga bambu yang dimaksud. Dari sinilah saya memanjatkan doa. Mengucap salam pertama kali setelah hampir 4 tahun tidak pernah memasuki hutan. Dari awal masuk, saya agak ragu apakah hutan yang sedang saya masuki ini seperti hutan pada pendakian saya sebelum-sebelumnya. Karena saat menaiki tangga bambu, kami disambut dengan bunga pancawarna yang sepertinya memang sengaja ditanam. Rasanya seperti akan menuju ke sebuah taman, bukan ke dalam hutan. Jadi image hutan dalam bayangan saya pun memudar. Tapi itu sama sekali tidak mengurangi semangat mendaki saya. Ibaratnya kalau tiap pendakian gunung itu ada macam-macam rasanya, nah ini seperti rasa baru untuk saya. Yang ngikutin video kami sebelumnya masih ingat kan kalau ini pendakian perdana saya setelah hampir 4 tahun vakum, dan juga pendakian perdana balita kami. Ya, kami memilih Pangonan sebagai permulaan karena setelah kami melakukan riset, trek untuk pendakian di gunung ini tidak terlalu terjal dan tidak terlalu panjang, yang tentunya juga masih aman dilalui oleh anak-anak. Saya merasa sedikit khawatir karena sudah lama tidak mendaki. Apalagi tahun lalu, tepat setahun setelah melahirkan, saya masih merasa belum sembuh total. Nah, sekarang sudah masuk tahun kedua. Walau sudah merasa badan aman-aman aja nih, tapi masih ada sedikit ketidakpercayaan diri. Takut mudah kelelahan di jalan, takut sakitnya kambuh di jalan, malah nyusahin suami kan, dan kecemasan lainnya. Makanya nih, untuk memperkecil kemungkinan-kemungkinan tersebut, sebelum melakukan pendakian ini, saya rutin berolahraga di rumah minimal 30 menit sehari. Apakah dengan berolahraga bisa menolong saya saat pendakian? Kita lihat aja nanti ya. Setelah 30 menit perjalanan, di sisi kiri saya mulai melihat pemandangan terbuka. Jauh di bawah sana, saya melihat kepulan asap putih naik ke langit. Tanah di sekitarnya juga putih dan gersang. Saya bisa menebaknya bahwa itu adalah Kawah Sikidang. Kawah yang 10 tahun lalu pernah saya kunjungi. Lucunya, di kunjungan pertama, saya hanya masuk beberapa menit dan kemudian memutuskan untuk keluar lagi. Maklum ya, hidung saya sangat sensitif dengan bau asap apa saja. Apalagi ini bau belerang yang sangat kuat.
Maunya saya sih setidaknya saya menelusuri sebentar area itu. Tapi apa daya, hidung ini tidak mau berlama-lama menahan nafas di sana. Sejenak saya mengingat momen itu. Dan sekarang saya berdiri dari jauh menatapnya sekali lagi. Kali ini bisa lebih lama daripada awal saya melihat kawah Sikidang pertama kali. Oke, lanjut perjalanan. Pada beberapa titik sepanjang perjalanan, kami menemui pohon yang batangnya merunduk, yang tentunya membuat kami juga harus menunduk untuk bisa melewatinya. Rutenya cukup landai, bahkan di beberapa titik kami menemukan jalur yang pernah dibeton. Sudah lewat dari 30 menit mendaki, tapi syukurlah saya belum merasa kelelahan yang berarti. Tidak seperti awal-awal saya mendaki, saya merasa mudah lelah dan mual padahal belum tiba di pos 1. Ya, namanya juga pemula yang masih sok-sokan menganggap remeh kondisi badan dan alam. Ini penting loh ya, untuk kalian yang akan pertama kali melakukan pendakian. Pemanasan jangan pas hari H mendaki aja. Rutin berolahraga minimal 2 minggu, hingga 1 bulan sebelum mendaki itu perlu agar nanti nggak chaos di gunung. Malah ngeribetin orang lain gak sih? Kami mulai menapaki jalan mendatar. Dan tidak lama kemudian, jalan mulai menurun. Kami memperlambat jalan karena balita kami tertidur di gendongan punggung. Jalannya agak licin, mungkin karena embun yang jatuh dan membasahi tanah. Balita kami baru berusia 2 tahun. Walau sudah bisa berjalan sendiri, tapi untuk rute pendakian mudah membuatnya merasa lelah. Jadi, dia lebih banyak menghabiskan waktu di gendongan. Kami pun mulai memasuki terowongan alami yang dibentuk oleh pepohonan bambu, atau mungkin juga semacamnya. Saya sedikit memiliki kecemasan, atau mungkin bisa dibilang fobia saat melewati tempat sempit dan tertutup. Jadi, ini perasaan yang aneh untuk saya. Saya merasa cemas, tapi juga terpesona karena ini bukan terowongan yang kedua sisinya tertutup sepenuhnya. Ini adalah barisan pepohonan yang membentuk lorong. Kami hampir tiba di ujung. Di arah depan, saya melihat banyak cahaya. Ada ruang terbuka di sana. Beberapa langkah lagi, saya menuju tanah luas yang ditumbuhi rerumputan. Ini yang saya rindukan dan yang paling ingin saya lihat ketika berada di gunung. Sabana. Sejenak saya berhenti di tepinya, antara vegetasi pohon dan ruang terbuka ini. Beberapa menit yang lalu, bocah petualang kami terbangun. Kami menurunkannya dari gendongan, dan mungkin sama seperti saya, dia sedang mengagumi tempat ini. Dia juga menatap sejauh rerumputan ini tumbuh sebelum akhirnya memutuskan untuk melangkah, selangkah demi selangkah, lalu berlarian. Ya, kamu boleh bermain, berlarian di sini, Nak. Amati apapun yang ada di sini. Pelajari apa saja yang bisa kamu pelajari. Kami sangat senang melihat bocah petualang kami sangat antusias bertanya ini dan itu. Kami lalu berjalan, menyusuri rerumputan hingga tiba di tepi bukit. Di sana, kami duduk-duduk sambil beristirahat dan mengisi tenaga. Walaupun cuma 40 menit mendaki, saya terharu karena setelah sekian lama saya berhenti sejenak untuk mendaki, saya bisa merasakan perasaan takjub ini lagi. Apalagi saya ditemani 2 orang spesial. Saya bersyukur saat ini bukan mulut dan perut saya aja yang dikasih makan, tapi mata dan juga pikiran saya. Sedari awal duduk di sini, kami mendengar suara air mengalir. Tapi kami belum melihat apapun seperti sumber air. Jadi, suami saya memutuskan untuk pergi menuruni bukit sendirian, sementara saya dan si bocah tetap santai menikmati cemilan kami. Ternyata, di bawah sana, tepat di sisi kiri kami, ada sumber air. Seberapa banyak airnya atau seberapa besar kolamnya, kami tidak begitu tahu. Karena kami hanya boleh menapaki jalur yang sudah dibuat.
Artinya, tidak boleh sembarangan menginjak rumput di sini. Kawasan ini adalah kawasan yang dilindungi, termasuk sabana ini. Jadi, kalau kalian main ke sini, dilarang keras menginjak sembarangan, kecuali mengikuti bukaan jalur yang udah dibuat ya. Ini namanya belajar mencintai tanpa merusak. Oh iya, sabana ini bukan puncak dari Gunung Pangonan ya. Dan kami tidak berniat untuk melanjutkan perjalanan ke puncak, karena kami harus memperkirakan jam makan siang dan waktu istirahat balita kami. Emang niat awalnya kami tidak ingin berlama-lama, apalagi camping semalaman. Setelah ngemil, kami berjalan-jalan lagi sebentar, menyusuri jalur-jalur yang belum kami lewati. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Nah, sebelum pulang, kami memastikan tidak meninggalkan sampah apapun dan sekecil apapun. Jangan pengennya ngelihat view cantik dan indah, pengennya healing di alam, tapi malah jadi salah satu yang merusak alam itu sendiri, ya kan? Seneng banget bisa datang ke sini, walau cuma sebentar. Semoga suatu saat nanti kami bisa kembali lagi ke sini. Mana tahu bisa langsung muncak kan? Amin. Oke, saatnya balik. Ini adalah beberapa papan peringatan, menandakan bahwa kawasan hutan ini benar-benar dilindungi. Untuk sampai ke sini tidak butuh waktu yang lama. Artinya banyak orang bisa mendaki ke sini, walau mungkin yang notabene-nya kurang suka atau tidak terbiasa mendaki. Untuk itu, penting banget buat kalian yang akan melakukan perjalanan ke sini untuk tetap menjaga dan melestarikan alam, dengan tidak meninggalkan apapun kecuali jejak kaki dan tidak mengambil apapun kecuali foto. Semoga perjalanan kalian ke sini nanti menyenangkan ya. Nikmati harimu dan bersyukur, maka setiap hari adalah hari baik untukmu. Have a nice day, have a good trip. See ya!